Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel YouTube Raja Rimba 81 ya, selalu gokil pokoknya. Kali ini saya berada di markas urusan dapur ya di rumah. Nah, menggunakan mixer dan dimix dengan es batu ya. Ini kita akan resting selama 6 jam ya. Selama 6 jam akan kita resting dengan menggunakan batu es ya. Es batu apa batu es yang benar? Ya pokoknya nama itulah pokoknya ya. Sekali lagi simak baik-baik ya, teknik ngadonnya akan saya praktekkan ya. Fokus, silahkan nanti kalau bermanfaat bagikan, like, komen dan subscribe jangan lupa ya biar tetap semangat. Mari kita fokus. Setelah kita fokus di dunia martabak ya. Kita, kalau saya mah biasa bahan bakar. Alhamdulillah. Hobi. Sekali lagi nanti resepnya lihat aja di deskripsi ya. Kali ini kita akan gunakan air 600 ml, masukin terlebih dahulu 500 ml. Nah, sisakan 100 ml untuk bahan campuran pengembang nanti ya. sekali lagi jangan nego dengan takaran, ukuran dan cara bahan ya. Ikutin aja dulu, nanti setelah bisa silahkan. Kita fokus ya. Ini gula pasir, ini masih air biasa ya, air tawar, belum ada apa-apanya. Masukin 75 gram. Kemudian susu bubuk kita gunakan 1 sendok teh, cemplungin. Terus endog ya, endog kuningnya aja kita pakai 2 butir ya, masukin aja. Kemudian kita masukin garam. Saya menggunakan garam kasar seujung sendok teh saja. Terus vanili. Ini kita menggunakan vanili larome ya. Kira-kira seperempat sendok teh ya. Nah ini masukin. Nah ini soda dan baking saya menggunakan cap pupuk ya. Nanti kita masukinnya setelah di resting. Nah akan kita mixer. Kita menggunakan satu ini aja ya, satu mata mixer aja. Kita mixer terlebih dahulu sampai larut. Cukup, nggak usah lama-lama. Ala Raja Rimba praktis. Nah kan berbuih ya. Maksudnya supaya si air ini tidak panas ya, harus dingin. Kalau panas nanti haridang ya, gerah adonannya. Apalagi ya lupa saya. Nah tepung, sekarang masukin tepung terigu ya, kita masukin sedikit-sedikit aja dulu ya. Nah ini manual dulu ya, jangan pakai mixer dulu, kita manual dulu, takut berantakan ya, nanti pabu rantak. Nah nanti ini uyak-uyak dulu ya, putar-putar sebentar aja. Nah kira-kira udah masuk, udah turun ya si terigunya, masukin semua. Ini terigu 500 gram ya, menggunakan segitiga biru. Ya, kita aduk lagi ya. Sengaja saya manual dulu ya, supaya kondisi adonan ini tetap stabil ya, tidak kayak bolu nanti. Lagi
pertamanya kita manual dulu ya. Nah ini terigu udah menyatu ya. Perhatikan baik-baik tahapannya, jangan sekali-kali dirubah-rubah ya. Ini masih kental ya. Nah nggak tumpah ya. Kurang kerjaan main tungging-tungging aja. Maksud saya itu biar memastikan. Kadang-kadang yang lagi belajar itu begitu. Ini kayak masih kental, tambah air lagi. Salah ya, jangan begitu. Jadi kita akan coba hitung waktu ya. Nah, saya pastikan dulu ya. Ini agak dekat. Nah, ini udah mulai ya, waktu berjalan ya. Kita akan coba mixer. Nah, perhatikan baik-baik, fokus. Bukan hoak ini ya, ini serius. Kita dengan menggunakan mixer apa ini ya? Miyako. Kita menggunakan gigi 1 ya. Ini ya. Nah, perhatikan ada gaya gerakannya kayak di apa? Kayak memodifikasi menggunakan rotan ya. Diayun gerakan, digerak-gerak, diudak-udak gitu ya. Waktu kita akan coba 5 menit saja ya. Nah, sesekali ini dihentikan ya, sengaja biar yang menggunakan mesin ini adonan tetap stabil ya, nggak boleh panas. Nah, ini dikrok-krok dulu ya pinggirnya biar ke mixer semuanya. Beda ya kalau dengan cara manual. Kalau manual ini diusahakan yang lebih lama ya. Tapi kalau menggunakan mesin itu sedikit berbeda ya. Karena menggunakan kecepatan dengan rotasi sekian ribu putaran per detik ya, kita harus disesuaikan aja. Makanya ilmu ngadon itu harus kenal dengan kata kalis ya. Jadi mau menggunakan alat apapun kalau sudah paham kalis, insya Allah jadi ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini waktu baru 2,3 menit ya. Nah, kita sampai gimana tadi, kita lihat aja. Kecepatan rendah aja ya. Kecepatan 1 aja yang paling terendah. Perhatikan gerakannya ya, kayak ada gerakan cangkul-cangkul gitu. Itu penting ya, untuk supaya oksigen masuk ke adonan ya. Biasa koboi mah, paburantak. Bapak ya, penting nanti ini simulasi cari wadah yang pas harusnya nih. Nah, ini cukup ya kalau untuk 500 gram. Lanjut ya. Nah, sesekali diputarkan ke dinding-dindingnya. Waktu sudah 4 menit lebih ya.
5 menit kita hentikan ya. Kita stop selama 5 menit ini. Udah. Ya, perhatikan ya. Ini 5 menit ya. Ya, saksi ini ada kelihatan nggak ya? 5 menit lebih 6 detik. Kita hentikan mixer. Dibersihkan. Ya, lumayan ini omset, ini ketinggalan sedikit juga omset. Jangan menyepelekan hal terkecil. Ya, amankan dulu mesinnya. Perhatikan ya, ini tingkat, ini masih kental ya. Jadi nanti sisa air ini kita masukin campur sama ini ya, sama pengembang. Nanti setelah di resting selama, udah ini hentikan saja ya. Ini masih dalam keadaan kental ya. Nah, nanti kalau udah di resting selama 6 jam, ini biasanya nanti agak lentur ya. Dan satu lagi ya, kalau di daerah panas, di daerah suhu yang cukup panas ya, contoh di Lampung ini cukup panas ya, karena dekat pantai. Jadi biasa kita gunakan memodifikasi ya, menggunakan es batu ya. Es batu apa batu es yang benar. Pastikan ini bersih ya. Udah, masukin aja ya. Biarin selama 6 sampai 7 jam nggak apa-apa ya. Yang penting ini pengembang nggak boleh masuk dulu ya. Jadi kita bisa beraktivitas yang lain dulu ya, biar optimal waktu itu ya. Udah itu aja prosesnya. Jadi ini disimpan saja ya, ditutup, takut ada gajah masuk ya. Jadi kita tutup menggunakan ini, yang penting ada udara masuk ya. Nah ini bisa, ini agak ini. Nah ini lebih enak ini ya. Udah itu aja. Ini hentikan. Itu restingan, biarkan selama 5 sampai 6 jam. Udah biarin gitu aja. Kita ilmunya ilmu ngadon ala mixer, di mix dengan es batu supaya mempertahankan adonan tetap awet ya. Nanti kita lanjut pemasakannya ya. Oke, lanjut ya. Ini adonan saya resting 9 jam ya. Kita uji coba hasilnya akan seperti apa. Syarat ya, kalau yang resting lama wajib menggunakan es batu ya. Kita lepas dulu es batunya. Nah, pastikan es batu itu jangan sampai bocor airnya ya. Ya, kita sisihkan dulu. Inilah hasil yang di mixer ya. Kita resting selama 9 jam ini ya. Kondisinya seperti ini ya. Ini masih kental. Kita akan aduk dulu ya. Ini belum masuk pengembang ya. Nanti akan saya masukin baking powder sama soda kue ya. Kita taruh dulu. Kita lakukan dulu ya, aduk dulu terlebih dahulu ya, lentur. Ya, kita akan coba masukin airnya ya. Jadi airnya kan belum dimasukin semua. Akan masukin pengembang. Nah, kita pengembangnya kita masukin pakai ini ya, biar larut dulu dengan air. Ini sisa air tadi ya, kita larut ini untuk melarutkan pengembang. Ini kita menggunakan soda kue setengah sendok teh ya. Ini soda kue cap pupuk saya pakai setengah sendok teh.
Kemudian saya pakai baking powder ya. Kita sama coba bandingannya ya, 1:1 ya. Jadi setengah sama setengah. Baking powder juga setengah ini ya. Ya, kita coba setengah sendok teh masukin. Larutkan dulu. Kita masukin ke dalam adonan yang udah di resting tadi ya. Kita larutkan ya sampai menyatu antara air dengan adonan yang sudah kalis tadi ya. Perhatikan cara ngaduknya. Jadi si cintung ini jangan dulu diangkat ya, terus aja diuyak-uyak di dalam adonan ya, si cintung sayurnya. Nah, ini perhatikan ya. Kita terus lenturkan dulu. Nah, jadi total air 600 ml ya. Untuk 500 gram tepung ya. Dengan kuning telur 2 butir. Perhatikan ya, teknik ini memang ada yang paling sulit ini ya. Jadi harus betul-betul menyatu, ini harus pasti si adonan harus sampai lentur ini ya. Dan kita mixer aja ya biar cepat, bisa dengan kecepatan rendah ya. Ini adonan yang di resting selama 9 jam. Nantikan kalau kira-kira udah lentur. Ya, tadi saya mixer dulu sebentar ya untuk membantu supaya lebih cepat ya, nggak terlalu lama ngaduknya. Jadi udah di mixer sebentar, kondisinya seperti ini ya. Nah, ini pengembang udah masuk ya. Kita akan coba, perhatikan ya, tingkat kelenturannya, dia nggak putus ya. Nah, ini udah siap cetak ya, ini warna udah glowing juga ya. Oke, kita fokus ke ilmu pengapian ya. Ini kita coba yang di mixer ya, seperti apa hasilnya. Seperti biasa, ini standar, ini kita pakai tepung terigu ya. Kemudian kita bisa dites pakai air dulu. Nah, ini udah siap ya tandanya. Coba perhatiin. Oke, kita coba ya. Ini kita matikan dulu ya, biar kita tenang ininya, nggak terlalu panas. Ya, kita sebarkan, udah, kita langsung api gas ya, full apinya. Mixernya tadi yang saya resting lama ini maksudnya biar kita ini kalau misalkan ada aktivitas lain ya, ini sangat cocok ya metode ini untuk yang super aktivitas banyak dan metode online ya. Jadi stok bahan baku adonan udah siap. Jadi caranya seperti itu. Adonan itu kita kasih es batu ya, biar adonan awet ya, tahan lama. Kemudian jangan dulu pengembang masuk duluan ya, biar pengembang nanti masuknya ketika kita mau proses pencetakan. Demikian. Kita fokus ke sini. Jadi ini
perhatikan ya reaksi martabak dengan menggunakan cincin api ini sangat membantu menstabilkan suhu loyang ini ya. Jadi yang bagus itu proses pengembangan itu diawali dari pinggir ke tengah ya. Nah ini bisa dilihat ya, jadi pinggir-pinggir ini udah mulai ngebentuk. Nah ya, ini salah satu fungsi dari cincin api ini ya, bisa menstabilkan suhu loyang. Kita masukin gulanya ya, ini udah kondisi 90% udah mulai keangkat ya. Kita bisa gula masuk sekarang. Selera aja gula ini ya. Ya kita tutup. Nah api biarin aja dulu ya, biarin biar besar dulu nggak apa-apa. Nah nanti kita akan turunkan langsung ke standby ya. Nah ini kondisinya seperti ini ya, jadi kita turunkan api ke posisi standby. Nah bentar, biarin dulu ini ya posisi di sini. Jadi kita main dua teknik aja ya, dari besar langsung standby permainan apinya. Nah kan bisa dicek ya, cepet kering gitu ya. Nah supaya lebih aman lagi bagi yang belajar ya, kita besarkan langsung matikan aja. Nanti lebih aman, martabak akan lebih aman, kemudian suhu loyang akan lebih stabil ya untuk pencetakan berikutnya. Nah ini posisi mati ya. Nah perhatikan, nah ini udah bisa langsung diangkat ya. Ini harus perhatikan ya cara angkatnya. Nah udah, ini udah ya, kita simpan dulu, kita tutup demikian. Sambil ini ditutup ya supaya martabak kita lemas ya, kita rawat loyang terlebih dahulu ya. Jadi kasih ini kain lap khusus loyang yang ditaruh di atas tepung terigu ya. Jadi gini, nah udah seperlunya aja. Biasakan seperti ini ya, kalau di pangkalan juga sama. Jadi sambil ini nunggu ditutup, ini harus dibersihkan terlebih dahulu ya, dan pastikan api ke posisi standby ya. Nah ini udah tinggalkan, baru kita urus yang martabak yang kita tadi topping keju ya. Nah, kita kasih olesan dulu. Olesan ini bisa pakai Blue Band ya, atau di mix dengan Wisman ya, bisa. Kurang lebih 1 sendok makan atau 2 sendok ya, itu sudah standar. Ratakan, nggak usah ditekan ya, diratakan ngambang gitu aja. Kemudian kita potong terlebih dahulu. Nah kalau ketebalan itu disesuaikan dengan ininya aja ya, ini udah lemes ya. Kita kasih topping keju. Nah keju ini disesuaikan harga jualnya juga ya, bisa keju banyak atau standar ya, itu tergantung dengan harga jualnya masing-masing. Nah ini yang terakhir finishing, kita kasih susu ya. Kita lipat. Nah kita lipat, kemudian atasnya kita kasih olesan lagi ya, bisa pakai, harusnya bisa pakai Blue Band aja. Ini berfungsi untuk melembabkan juga ya, olesan itu. Jadi kita potong. Nah teknik motongnya kalau saya metode begini ya, ya itu sesuai masing-masing aja ya. Kalau saya sering begini yang saya lakukan. Ini lentur ya, bisa kita coba perhatiin. Nah ini udah bisa meletoy gitu ya.
Dan fokus seratnya juga cukup lah ya, gini kita potong. Perhatikan teknik motongnya ya, pastikan ya, boleh gini. 89 ya, 9 potong. Inilah hasil dari yang pakai loyang ya, mungkin sedikit empuk ya, sangat lentur. Boleh dilihat ya teksturnya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi udah saya sampaikan menggunakan teflon juga lagi. Silahkan bagikan tutorial ini, like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.